tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Sembilan 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Happy banget Isa Octavian balik nemenin kamu. Kita di sore ceria. Dan untuk kali ini teman Pro 2 bakalan di segmen pertama Talk Space, Isa akan ajak kamu untuk kita kenalan sama anak-anak muda keren di kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur tentunya, yang mengukir prestasi. Kita akan belajar dari perjuangan dan perjalanan mereka, yang semoga juga bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lagi dengerin, biar bisa juga berkembang masing-masing di bidangnya. Langsung saja kalau begitu teman Pro 2 terhubung dengan kita kali ini. Saya akan ajak kamu untuk kenalan sama Kakak Maria Luciana Mago. Maria ini adalah seorang duta prestasi muda Indonesia 2024 Provinsi NTT. Terhubung dengan kita di line telepon Kakak Maria yang mau Isa ajak ngobrol sore hari ini. Hai Kak Maria. Halo Kak, selamat sore. Gimana kabarnya Kak Maria? Kabarnya puji Tuhan baik Kak. Sekarang lagi di mana nih posisinya? Buat posisinya sekarang lagi di Bejawa Kak, di Flores, Nusa Tenggara Timur. Lagi di Bejawa. Oke. Nah, Kakak Maria ini teman Pro 2 merupakan juga mahasiswi program studi teknik sipil Universitas Pembangunan Jaya ya? Iya, benar sekali Kak. Oke, baiklah. Langsung saja kalau begitu, Isa akan kenalkan kamu ke Kak Maria, teman Pro 2, sebagai Duta Prestasi Muda Indonesia Provinsi NTT tahun 2024. Sekarang aktivitasnya lagi sedang sibuk ngapain aja nih? Kalau buat sekarang sedang sibuk mempersiapkan kegiatan dari kampus buat ngikutin MSIB batch 7, sama di satu sisi sekarang lagi sibuk nyiapin buat kegiatan menjelang HUT kemerdekaan sih Kak. Jadi di sini ceritanya pas balik kampung sini di Bejawa mau ngadain kegiatan juga di sini. Kegiatan apa tuh? Nah rencananya mau ngadain kegiatan yang berkaitan sama lingkungan sih kalau di sini. Oke, boleh di-spill dikit Kak? Bakal ada proyek apa nih dalam rangka kepulangannya ke NTT? Oh iya boleh. Nah ceritanya tuh di sini mau buat kegiatan. Jadi kan di sini di kampung aku tuh banyak banget anak-anak SD, SMP gitu ya. Nah ceritanya tuh mereka tuh tiap sore seneng banget buat main tanaman. Jadi mereka tuh pada seneng banget buat nanam bunga. Tapi mereka tuh di sini jarang banget buat nanam sayur. Okay. Nah rencananya ini aku mau ngadain kegiatan buat menjelang HUT kemerdekaan, buat ngadain kegiatan jadi kayak nanam sayur gitu. Jadi nanti aku yang fasilitasi buat nanti potnya, terus bibit sayurnya. Jadi nanti sama anak-anak buat nanam bareng, terus juga gimana cara ngerawatnya, terus buat pupuk tanahnya gimana nanti sama aku bantu. Gitu. Wah. Luar biasa nih. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, first of all, Isak pengen ngucapin selamat ya untuk Kak Maria untuk prestasinya sebagai Duta Prestasi Muda Indonesia Provinsi NTT tahun 2024. Iya Kak, makasih banget buat ucapan selamat. Oke, Kak Maria, mungkin kita mengawalinya dengan
Kak Maria bisa jelasin dikit ke teman Pro 2 soal Duta Prestasi Muda Indonesia 2024. Seperti apa sih peranan dari seorang Duta Prestasi Muda? Tugasnya kayak gimana? Fungsi keberadaannya, dampaknya bagi teman-teman muda yang lain tuh kayak gimana? Oke Kak, siap-siap. Nah sebelumnya kayaknya aku pengen perkenalkan lagi kali ya Kak. Boleh, Kalau boleh. kata orang, ya, kalau kata orang tak kenal maka sayang tuh. Tapi sebenarnya kalau makin dikenal seharusnya makin disayang tuh ya. Jadi di Enak. sini, iya, perkenalkan nama aku Maria Luciana Mago. Saat ini aku mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Sipil di Universitas Pembangunan Jaya. Asalnya dari Flores Bejawa, Nusa Tenggara Timur, kalau mama dari Bejawalanga, dan kalau bapak dari Manggarai Timur. Nah, kebetulan di sini aku menjabat sebagai Duta Prestasi Muda Provinsi NTT untuk tahun 2024. Nah, sebenarnya apa sih Duta Prestasi Muda Indonesia? Jadi, teman-teman, Duta Prestasi Muda itu biasa disingkat sama Duta Presma. Nah, Duta Prestasi Muda ini adalah program sebenarnya bertujuan buat mengembangkan potensi dan bakat generasi muda Indonesia biar bisa mencapai prestasi yang gemilang. Nah, kebetulan Duta Prestasi Muda ini juga baru didiriin pada tanggal 15 Juni 2024 sama Kak Muhammad Farhani. Nah, Duta Prestasi Muda ini dalam naungan Joretan Media. Kalau dibilang sebenarnya tugas dan visi misinya sih apa sih sebenarnya tuh yang terpenting dia tuh sebagai wadah ya buat generasi muda untuk menunjukkan prestasi, buat menumbuhkan semangat, motivasi generasi muda, terus juga yang nggak kalah pentingnya buat mengembangkan skill dan bakat kita. Nah, kalau buat asas dan landasannya sih sebenarnya sama, yaitu Pancasila sama berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dari aku itu aja dulu sih Kak. Oke, jadi ini untuk menaungi potensi-potensi dari teman-teman muda ya. Iya benar banget. Oke, Kak. nah Kak Maria sebelum kita lanjut nih ngobrol tentang Duta Prestasi Muda, ini kan sembari kuliah, tapi juga kemudian memberanikan diri untuk ikut sebagai Duta Prestasi Muda. Mungkin ada pesan utama yang ingin disampaikan oleh seorang Kak Maria sebagai seorang mahasiswa antara berjalannya pendidikan sama prestasi ini. Oke Kak, nah kalau buat pesannya sih sebenarnya kita kaum muda tuh jangan selalu ada di zona nyamannya. Kita harus bisa berani keluar dari zona nyaman kita. Bener nggak sih Kak? Nah kalau dibilang dari aku yang sebagai mahasiswa juga, terus juga aktif dalam kegiatan eksternal. Nah sebenarnya tuh sepintar-pintarnya kita buat membagi waktu. Pada dasarnya tuh menurut aku ya Kak, gak ada orang yang sibuk gitu loh. Selagi kalian bisa buat membagi waktu, terus juga menetapkan prioritas. Seperti di dunia ini tuh gak ada yang sibuk. Yang terpenting kita gimana buat nempatin prioritas kita aja dulu. Nah dari aku itu aja sih Kak. Buat pesan. Nah ini kita lanjutin soal Duta Prestasi Muda Indonesia 2024. Ternyata cukup baru ya, baru di tahun 2024 ini diadakan pemilihannya. Dan untuk proses ikutnya Maria ke Duta Prestasi Muda ini seperti apa? Bisa diceritain sedikit awalnya gimana, kok bisa mau gitu, silahkan. Oke Kak, boleh banget. Nah sebenarnya kalau dibilang perjalanan aku ya buat jadi Duta Prestasi Muda Indonesia 2024 mewakili Provinsi NTT sebenarnya dibilang nggak baru-baru banget gitu. Soalnya aku dari kecil mungkin aku terbiasa sama hal-hal positif yang diajarkan sama keluarga, lingkungan, sama pertemanan kita ya. Jadi di sini tuh aku bisa dibilang aku orangnya tuh aktif dari aku kecil. Bahkan dari aku SD pun aku udah aktif banget buat ngikut kegiatan. Nah, karena tumbuh sama dorongan hal-hal seperti itu, jadi pas waktu aku dengar tentang adanya pemilihan Duta Prestasi Indonesia, jadi ini tuh langkah pertama aku buat nunjukin gitu loh, kalau sebenarnya aku tuh punya potensi. Jadi di sini tuh bukan cuma buat kita nunjukin kalau kita tuh punya prestasi inilah, tapi yang terpenting adalah bagaimana dari aku buat menginspirasi anak-anak muda lainnya terutama di NTT. Nah, waktu itu sebelum aku ngikutin pemilihan buat jadi Duta Prestasi Muda Indonesia ini, aku tuh sempat ngikut juga Duta Pendidikan by Leaders ID. Nah, kebetulan pas waktu ngikut itu juga,
aku gagal dalam proses seleksinya. Nah itu tuh bukan satu hal yang benar-benar menghalangi jalan aku buat ke arah yang lebih baik gitu. Nah waktu pas adanya pemilihan sama seleksi dari Duta Prestasi Muda, ya menurut aku kayak, oh ini tuh langkah emas buat aku, buat bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya, sehingga pada akhirnya aku dipercayakan buat mewakili Provinsi NTT. Asik. Oke, jadi awalnya sempat ngikut juga waktu itu duta apa tadi pendidikan ya? Iya, benar banget. Oke. Duta Pendidikan Biologi. Dan kegagalan di hal itu tidak mematahkan semangat seorang Maria untuk mau terus menginspirasi teman-teman muda. Akhirnya berniat untuk akhirnya bergabung gitu di Duta Prestasi Muda Indonesia. Waktu itu dilihat infonya di mana? Nah, kebetulan buat informasinya tuh di Instagram, Kak. Apa yang membuat kamu langsung terpacu untuk kayaknya mesti coba nih Duta Prestasi Muda? Nah, boleh banget tuh, Kak, buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku tuh benar-benar didukung sama lingkungan pertemanan aku, Kak. Jadi lingkungan, ternyata benar ya kata orang, lingkungan pertemanan tuh sangat-sangat mempengaruhi kita ke arah masa depan, Kak. Nah, jadi sebelum aku buat daftar Duta Prestasi Muda ini, aku juga dipercayakan buat jadi co-founder dari komunitas aku. Jadi aku sama teman aku, kita sebelumnya juga buat komunitas, Kak. Komunitas namanya Eduflame ya. Jadi kalau teman-teman mau kepo aja di Instagram Eduflame2. Nah, itu komunitas yang aku sama teman aku diriin. Terus di satu sisi aku juga magang sebagai project director di komunitas eksternal juga, yaitu World Youth Action, jadi komunitas yang berbaur di dunia volunteer. So aku dipercayain buat jadi project direkturnya. Terus waktu pas adanya informasi tentang seleksi Duta Prestasi Muda Indonesia, temen aku langsung di situ, dia yang nelpon aku kayak, Lin, Mar, kamu harus daftar ini. Aku tahu kamu punya potensi. Kamu tuh bisa buat menginspirasi orang lain. Kata temen aku gini, Kak, kamu aja, Mar, selalu menginspirasi aku. Berarti anak muda di luar sana juga bisa terinspirasi sama tindakan-tindakan kamu. Wah, dari situ tuh, Kak, aku langsung kayak, bener juga ya, ternyata hal-hal positif yang kita lakuin juga tuh bisa nular ke orang lain gitu. Jadi di sini benar-benar teman aku yang sangat-sangat mendorong aku buat daftar di seleksi Duta Prestasi Muda Indonesia ini, Kak. Oke, temen kamu mendorong karena dia ngerasain sendiri nih, dari bergaul sama seorang Maria banyak terinspirasi untuk mengambil langkah-langkah positif ya. Dan kamu juga ternyata cukup aktif di banyak komunitas volunteer ya? Iya, benar banget, Kak. Keren Jadi banget. aku dari kecil udah kayak anaknya tuh aktif banget gitu, Kak. Jiwa sosialnya tinggi berarti ya? Iya, benar banget, Kak. Oke, waktu itu akhirnya kamu lihat, oh berarti ini bisa nih jadi salah satu cara untuk kamu menginspirasi. Apa yang membuat Duta Prestasi Muda ini menurut kamu berbeda atau menarik perhatian kamu? Nah, satu hal yang aku sukai dari Duta Prestasi Muda Indonesia ini mungkin karena mau dibilang karena baru juga komunitasnya, enggak juga, Kak. Cuma dalam proses seleksinya menurut aku kayak, oh ini pasti dan masuk ke kantong aku sebagai anak kuliahan gitu loh, Kak. Nah, kalau di pemilihan yang lain mungkin ya bisa sampai kayak keluar kota untuk proses finalisnya, seleksinya. Nah, kalau di lewat Duta Prestasi Muda Indonesia ini, jadi yang benar-benar dilihat tuh adalah gimana komitmen kita buat menjalankan program, terus prestasi-prestasi apa sih yang buat menginspirasi orang lain. Jadi menurut aku kayak, oh ini pas banget buat aku. Nah, Kak, satu nih yang aku spill nih. Waktu itu yang awal aku daftar buat jadi Duta Pendidikan Bagi Leaders itu aku gagal karena dalam proses buat finalisnya ternyata kita harus ke Singapura buat finalisnya tuh, Kak. Jadi waktu itu aku belum dapat izin kan dari orang tua. Jadinya aku mengundurkan diri gitu. Nah, karena itu pas waktu aku lihat proses seleksi dari Duta Prestasi Muda Indonesia ini, kata aku kayak, pas nih masuk ke kantong aku sebagai anak pelajar gitu, anak kuliahan gitu, Kak. Oh, karena dia prosesnya itu secara online atau? Iya, bener banget, Kak. Prosesnya tuh secara online, terus
selama program kerja kita tuh bakalan dilihat selama 6 bulan. Jadi dia proses seleksinya tuh nggak ribet menurut aku. Seleksinya kayak gimana tuh? Bisa di-spill dikit dong buat teman Pro 2? Nah, buat proses seleksinya tuh kayak yang pertama kita harus daftar dulu ya. Daftar, terus kita ngikutin seleksi-seleksi dari yang mulai kita pengumpulan video presentasi gitu Kak. Terus adanya video untuk postingan Twibbon, terus adanya seleksi dari uji tes, terus lalu juga ada psikotes gitu Kak. Terus di satu sisi ada juga jalur cepat gitu buat daftar jadi Duta Prestasi Muda Indonesia. Jadi menurut aku kayak yang terpenting tuh di sini adalah komitmen kita buat menjalankan program sih menurut aku ya Kak. Oh oke. Jadi salah satu yang dilihat juga program yang kalian tawarin ya, dan bagaimana kalian menjalaninya. Iya benar banget Kak. Oke. Jadi di sini benar-benar program kita dilihat banget gitu Kak. Program apa nih yang dibawa oleh seorang Maria? Nah kalau program dari aku sebenarnya yang pertama masih berbaur di lingkungan pendidikan, terus juga di lingkungan sekitaran lingkungan sosial, sama juga di bagian ini Kak, tentang pembuangan sampah sama pengelolaan ini Kak. Kan tempat aku tuh penghasil tenun juga tuh. Nah salah satu juga yang aku angkat adalah dari situ juga Kak. Jadi tetap UMKM juga gitu. Bentuk kegiatannya kayak gimana tuh? Nah kalau aku terbilang kan masih baru juga nih Kak. Jadi kalau dari program kerja yang udah aku jalanin tuh waktu itu aku kan kuliahnya di Tangerang nih Kak. Betul. Terus program kerja yang aku tawarkan adanya di NTT. Nah salah satu hal yang bikin aku senang dari Duta Prestasi Muda Indonesia ini juga, ini nggak dilihat dari program kerja kita juga di NTT, tapi juga gimana cara kita berkolaborasi sama daerah-daerah di luar NTT. Nah waktu itu sempat aku ngadain kegiatan di Yayasan Sayap Ibu di Bintaro. Jadi dari program kerja aku itu, jadi kayak benar-benar kita tuh bisa berkolaborasi sama wilayah lain gitu Kak, nggak cuma di NTT. Nah kalau di NTT kebetulan program kerja yang mau aku jalanin baru yang sama anak-anak di sekitaran kampung aku, sama mau ngadain sosialisasi buat menginspirasi anak-anak di sekolah dasar di wilayah NTT. Khususnya baru di Bajawa. Khususnya di Bajawa ya, menginspirasi teman-teman yang masih dalam sekolah dasar biar bisa berprestasi sekaligus juga meneruskan mimpinya seperti Kakak Maria. Oke. Nah, akhirnya setelah proses itu kapan tuh kalian, jangka waktunya berapa lama sebelum kalian akhirnya dipilih menjadi Duta Prestasi Muda Indonesia Provinsi NTT khususnya kamu ya? Oke, kalau buat berapa lamanya tuh sebenarnya tergantung dari seleksinya Kak. Jadi ada yang udah dipilih secara resmi, terus ada yang belakangan tuh Mbak. Sebenarnya ada juga Kak. Oh gitu. Iya benar banget. Tapi yang terpenting adalah gimana program kerja kita. Nah waktu itu aku nggak butuh waktu lama sih Kak. Soalnya aku juga waktu itu benar-benar daftar langsung sat tinggal nunggu aja informasi. Iya bener banget Kak. Jadi tinggal langsung nunggu informasi. Jadi kayak wah aku kepilih nih buat mewakili Provinsi NTT. Gimana rasanya waktu akhirnya terpilih tuh sebagai Duta Prestasi Muda Indonesia? Waktu diumumin kamu yang menjadi kandidatnya. Sempet kaget sih Kak, kayak ini beneran aku bukan sih. Sempat ngecek nama dulu gitu loh Kak. Takutnya salah nama. Soalnya kan kalau dibilang kita tuh NTT namanya banyak ya yang pakai nama Maria. Betul. Iya. Udah kayak bener ya sih ini nama aku, sampai aku kayak screenshot tanya ke temen gitu kayak ini bener ya sih nama aku, kata iya ini itu bener kamu. Gitu. Oke. Kaget terus gimana? Waktu itu akhirnya jadi mungkin makin terpacu untuk ngejalanin program-programnya atau kayak gimana? Nah pas waktu udah diinformasiin secara resmi kalau udah mendapat gelar resmi sebagai Duta Prestasi Muda Indonesia ini, satu hal yang langsung buat aku terpacu tuh adalah ketika aku ngeliat teman aku juga yang aktif juga dalam organisasi Kak. Jadi di satu sisi teman aku kan dalam lingkungan pertemanan juga tuh mereka pada aktif juga dalam organisasi eksternal. Jadi aku kayak berarti aku nggak mau kalah nih, dia bisa berarti aku juga pasti bisa. Nah waktu pas udah dapat
gelar sebagai duta prestasi muda Indonesia, aku kayak langsung nelpon orang tua, mama, bapak, tolong dong info tiket pulang, mau ngadain kegiatan di sana. Tapi dari Jadi awal pas langsung- ngikut prosesnya udah sempet cerita ke orang tua? Belum Kak, jadi Oh, aku oke. tipikal orang, ya jadi aku tuh tipikal orang, jadi kayak aku pengen proses dulu, jadi hasilnya aja yang langsung aku ngasih tahu ke orang tua. Jadi selama prosesnya aku nggak sering cerita ke orang tua. Oh, Jadi, iya, jadi pas waktu aku pulang itu kan aku bawa selempang ya Kak. mhm. Pas waktu pulang, oh ini anak mama sama bapak, wah kamu ternyata luar biasa juga ya untuk Wah, mendapatkan ini gitu Kak. Terus aku kayak, iya nih, ini bener nih anak mama bapak yang dulu SD-nya sering aktif banget organisasi. Nih akhirnya di kuliah bener-bener nih punya dapat gelar resmi gitu Kak. wah keren banget. Tapi berarti orang tua support dong ya? Langsung dikasih tiket pulang ya? Iya bener banget Kak. Kayaknya emang dari akunya juga udah kangen banget pengen pulang Kak. Oke, tapi untung ya pulangnya sekaligus langsung menjalankan tugasnya sebagai anak dan seorang duta prestasi muda Indonesia Provinsi NTT. Keren. Iya Om. Keren Gitu, Kak. banget. Nah, yang paling berkesan dalam proses selama kamu terlibat dalam Duta Prestasi Muda Indonesia ini apa? Nah, kalau menurut aku hal yang paling berkesan itu adalah di saat aku, sebenarnya kalau mau dibilang berkesan, aku juga nggak tahu nih Kak, paling berkesan apa gimana, tapi menurut aku nih paling berkesan adalah ketika waktu aku udah dapat informasi, aku punya dapat gelar gitu ya Kak, kayak terus aku ngasih tahu ke orang tua, kan waktu ngasih tahu masih di Tangerang gitu ya, kayak nelpon nggak diangkat, terus akhirnya aku chat, aku ngasih informasi ini, terus jawaban orang tua aku tuh Kak yang bikin aku kayak terkesan banget gitu, karena jawaban bapakku langsung kayak, mantap, semangat, bapak yakin kamu bisa jadi anak yang sukses. Wah, luar Itu- biasa. Jadi kayak pas dapat dukungan dari orang tua langsung kayak, wah ini adalah hal yang paling berkesan menurut aku Kak. Karena bisa membanggakan orang tua ya. Iya bener banget Kak. Oh wow, berarti yang berkesan juga melihat respon dari orang tua. Karena kita sebagai anak juga tentunya berjuang untuk membanggakan orang tua ya. Keren Mar. Dan akhirnya setelah terpilih kamu harus menjalankan tugas ya sebagai duta prestasi muda dan khususnya untuk menginspirasi teman-teman muda yang di NTT. Nah, visi pribadi seorang Maria seperti apa nih dalam peran kamu menjadi duta prestasi muda Provinsi NTT? Nah kalau buat visi pribadinya aku pengen buat jadi duta prestasi muda Indonesia yang buat mewakili Provinsi NTT 2024 nggak berhenti di aku aja. Jadi aku pengen buat bangun generasi dengan prestasi. Jadi aku pengen adik-adik di bawah aku, kakak-kakak di atas aku juga, teman-teman seangkatan aku juga harus bisa buat membangun generasinya mereka dengan prestasi-prestasi mereka Kak. Menginspirasi dan menularkan semangat kepada teman-teman yang lain bahwa kita bisa untuk berprestasi ya. Meskipun dari NTT sering dianggap remeh, tapi bisa nih punya peluang untuk berprestasi juga. Iya benar banget Kak. Nah, kalau untuk kamu sendiri definisi prestasi tuh kayak gimana? Nah kalau dari aku sendiri nih Kak, buat definisi prestasi ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh prestasi itu adalah hasil sama pencapaian yang diperoleh kita, itu tuh merupakan buah dari usaha sama kerja keras kita. Jadi di sini prestasinya tuh nggak bisa terbilang kayak, oh kamu juara ini, no. Sebenarnya tuh hasil dari kerja keras kita, kemampuan sama usaha kita tuh itu yang menurut aku prestasi. Jadi prestasinya tuh bisa berupa hasil yang menonjol kah, keberhasilan kah, atau cara kita buat mencapai tujuan kita tuh itu yang dinamakan prestasi. Jadi nggak yang terbilang kamu, jadi nggak bisa dibilang kayak oh kamu juara ini ya. Oh kayak dengan kita mendapatkan tujuan akhir kita itu juga sebuah prestasi menurut aku sih Kak. Wow, betul nih. Jadi bukan hanya tentang juara berapa, menang atau kalah, tapi bagaimana usaha dan kerja keras itu akhirnya bisa membuat kita meraih tujuan kita ya. Keren, mantep banget ya Maria. Oke, nah kalau misalnya
Maria ya, akhirnya dalam proses perjalanan tentu tidak mulus-mulus aja nih. Kamu sempat ketemu kendala apa gitu dalam proses seleksi atau mungkin proses menjalankan program? Nah, kalau dibilang kendala terbesar aku adalah buat mengatasi rasa gugup sebenarnya. Kita kayak udah kayak udah latih berulang kali pun pada saat jamnya buat kita tampil, pada saat jamnya kita buat ini loh jamnya kamu gitu kan, pada akhirnya selalu rasain yang namanya gugup sama kayak gak percaya diri gitu loh sepanjang proses. Padahal sebenarnya kayak ya udah kamu pasti bisa, tinggal ngikutin alurnya aja. Cuma kalau dari aku sendiri, tantangan terbesar aku adalah mengatasi rasa gugup aku, Kak. Jadi kayak mulai dari tes gitu seleksi kayak Abiolin, ayo Mar, kamu bisa, jangan gugup, ayo. Jadi kayak selama prosesnya tuh kayak gugup mulu, terus kayak minder gitu, kayak oh ternyata orang lain tuh ada loh yang lebih hebat dari aku gitu, kayak udah duluan mikir yang enggak gitu loh. Tapi kamu mengatasinya dengan seperti apa? Nah, cara aku buat ngatasinnya tuh, aku nggak tahu sih ini mau dibilang kayak cara yang paling benar apa enggak, cuma aku kalau gugup tuh aku selalu niup jempol aku, Kak. Oke. Jadi pada saat waktu prosesnya tuh aku kayak kalau gugup kayak niup jempol, terus kayak ngomong ke diri sendiri kayak ayo kamu bisa. Kok pada akhirnya kamu pasti bisa lah, ayo gitu, kayak ini bentar lagi selesai, bentar lagi kelar, ayo kamu bisa. Jadi kayak satu hal yang benar-benar buat ngatasin hal itu adalah ngucapin hal-hal positif ke diri sendiri. Wah, menurut aku. ngasih afirmasi positif ke diri sendiri ya. Betul, Iya, benar mantap. Dan kalau misalnya ngomongin soal duta prestasi, tentunya ini jadi bukan sekadar titel tapi juga tanggung jawab ya untuk kamu dalam menjalankan tugas bagaimana menginspirasi teman-teman muda yang ada di NTT atau bahkan yang ada di Indonesia. Dan kita akan lanjut ya Mar, setelah kita break dulu. Nanti kita lanjut ngobrol soal perjalanan kamu menjadi seorang duta prestasi muda Indonesia 2024 Provinsi NTT. Oke, Kak. Oke, teman Pro 2 yang mau tanya-tanya ke Maria juga nanti boleh ya di 0811 3820 9090 atau di RRI Digital. Kamu langsung aja download di sana dan bisa live interaktif barengan kita di Pro 2 FM Kupang.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Kamu masih ditemenin sama Ishak Octavian. Teman berdua kita juga masih ngobrol bersama dengan Kakak Maria Luciana Mago, Duta Prestasi Muda Indonesia 2024 Provinsi NTT. Oke, kita lanjut ngobrolnya ya, Mar. Oke, Kak. Oke. Ini kamu di kampung halaman sampai berapa lama nih? Nah, kebetulan sampai 30 Agustus sih, Kak, rencana. Oh, oke. Berarti sampai akhir bulan ini udah ada rencana program apa aja nih yang akan dijalankan dalam waktu yang cukup singkat ini? Nah, baru rencananya aku baru pengen ngadain sama yang anak-anak di sekitar yang tadi ya. Ya, terus rencananya juga pengen ngajak anak-anak di sana buat kita ekowisata, Kak. Jadi kayak kita mau ke tempat wisata yang kayak berbasis untuk pengenalan ke anak-anak kalau kain tenun kita tuh sebenarnya tuh mahal loh, nggak yang kayak segampang kayak orang-orang mikir buat jadi kain gitu. Jadi aku pengen kayak buat ngajarin ke mereka buat cara menghargai kayak kain ini gitu. Terus kain di satu sisi pengen juga ngajarin mereka kalau sebenarnya tuh wisata juga tuh yang benar-benar ngebantu buat kayak ajarin dulu mereka kayak sebenarnya wisata juga tuh satu hal yang benar-benar bisa buat daerah kita terkenal gitu. Daerah kita bisa dikenal sama orang luar gitu. Oke, jadi pengen ngajarin ekowisata ya. Keren Mar. Dan kita lanjutin soal perjalanan kamu menjadi seorang Duta Prestasi Muda Indonesia Provinsi NTT. Selain menjadi Duta Prestasi Muda, kamu pernah dapetin prestasi apa lagi nih yang mungkin jadi nilai plus juga nih, makanya akhirnya kamu terpilih sebagai Duta Prestasi Muda? Oke, nah kalau dibilang buat prestasi di satu sisi prestasi lain tuh aku aktif juga dalam publikasi jurnal. Jadi aku pernah buat publikasi jurnal Katolik gitu yang diterbitkan sama Fori kami, jadi Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia. Terus juga aku aktif buat cipta puisi. Wow. Sama ya aku hobi banget buat tulis puisi. Terus aku juga aktif dalam publikasi artikel ilmiah. Jadi aku pernah buat artikel ilmiah berjudul Nasib Bahasa Indonesia di NTT dan diterbitkan oleh kumparan.com. Wow. Terus aku juga aktif dalam organisasi eksternal sama organisasi internal kampus. Nah, kalau di internal kampus aku baru jadi anggota, jadi aku aktif dalam himpunan mahasiswa sipil. Terus juga aku co-founder dari komunitas aku sendiri, Edufluent Future namanya. Terus aku juga aktif dalam kegiatan tim vlogging mingguan, jadi kayak tim buat clean up day. Jadi kayak kita jalan-jalan santai, tapi sambil buat milih sampah. Terus juga aku sekarang lagi magang di WYA World Youth Action jadi project director. Nah, di satu sisi aku tuh jadi semester ini kemarin aku juga jadi asisten dosen buat mata kuliah di jurusan teknik sipil juga, namanya mata kuliah statika. Sama juga aku jadi asisten dosen di mata kuliah pembangunan berkelanjutan buat program studi ilmu komunikasi. Wow. Nah, terus juga aku tuh aktif juga buat magang, jadi sering banget buat magang di kampus. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kalian kuliah tuh sebenarnya kampus-kampus kalian tuh pasti sering buka buat magang. Jadi kebetulan aku tuh di kampus
aktif juga buat magang di kampus. Sama aku rajin banget buat ikut kepanitiaan. Jadi aku bener-bener kayak kepanitiaan tuh kayak ya udah ngisi waktu luang. Jadi aku banyak banget buat ngisi kepanitiaan. Ini kan aktivitas kamu padat banget ya, kegiatan akademik, organisasi, pengembangan diri, portofolio juga. Biasanya kamu tuh strateginya kayak gimana sih untuk manage waktunya biar semuanya tuh pas sesuai porsi gitu? Nah, kalau manage waktunya, kata aku sih Kak, yang tadi sebenarnya nggak ada orang yang sibuk selama kita bisa buat menetapkan prioritas ya menurut aku nih. Jadi kalau dibilang buat manage waktu, kita datang aja dulu nih. Kayak kita datang, terus kita naruh nih di otak kita kayak prioritas kita tuh apa gitu. Jadi aku benar-benar kan dari kayak ini dari Flores Pejawan Nusa Tenggara Timur, aku ke Tangerang buat kuliah. Jadi prioritas utama aku adalah kuliah. Jadi yang terpenting kuliah kita nggak boleh ditinggalin. Nggak boleh terbengkalai ya? Iya benar banget. Di satu sisi buat ngisi kegiatan kuliah kan kita kuliah yang nggak mungkin yang 24 jam itu kita kuliah gitu. Nah kalau kita gabut, jadi kayak ya udah kita ngisi apa gitu ya. Nah kebetulan aku kalau gabut sering kayak udah aku cipta puisi gitu, terus nulis jurnal ataukah karya ilmiah gitu, artikel. Terus juga di satu sisi, nah kepanitiaan di kampus tuh kan banyak tuh. Nah aku juga salah satu cara buat ngisi waktu luang aku dengan ikut kepanitiaan. Jadi yang terpenting adalah prioritas kita tuh bener-bener nggak boleh terbengkalai. Jadi aku kayak bener-bener kayak ini prioritas aku kesini adalah buat kuliah. Di satu sisi kita juga nggak boleh lupa sama yang namanya personal branding. Nah buat nge-brandingin diri aku, jadi aku ikut juga hal-hal yang berbau di luar kampus gitu. Jadi aku ngikut kayak sekarang buat jadi duta prestasi muda Indonesia, terus aku ngikut kepanitiaan, organisasi, terus aku buat organisasi sama temen aku. Di satu sisi juga dipercayain buat jadi asisten dosen. Jadi kayak yang terpenting adalah benar-benar kita harus menetapkan prioritas kita gitu Kak. Sama kalaupun udah dibilang kayak ini kita udah punya tanggung jawab, ya kita harus benar-benar menyelesaikan tanggung jawab kita itu Kak. Kalau udah ambil tanggung jawab harus diselesaikan, dan yang paling penting tadi ya harus prioritas. Kamu biasanya itu nulis to-do list gitu atau enggak? Nah aku enggak. Kayak sebenarnya bukan kayak enggak nulis. Aku bakalan nulis tapi benar-benar kalau buat menyelesaikan itu satu persatu. Jadi enggak yang kayak misalnya yang harus ini harus duluan, enggak. Jadi aku lihat dulu yang paling gampang buat aku selesaiin, ya udah aku kerjain. Tapi kalaupun aku nulis to-do-list, itu ada juga satu hal yang nggak bakalan dikerjain tuh to-do-list. Jadi yang terpenting aku kayak prioritas aku yang mana dulu gitu. Oke. Wah, keren ya seorang Maria. Caranya atau trik strateginya biar kegiatan-kegiatan itu terselesaikan ya. Iya benar banget. Betul. Dan nggak boleh ada yang terbengkalai, apalagi prioritas utamanya kuliahnya ya. Iya benar. Dan biasanya kamu ini menjalankan aktivitas ya, itu wajib ada ritual-ritual khusus nggak untuk menjaga kesehatan biar tetap fit atau kayak gimana? Oke Kak, wah kalau buat pertanyaan ini kayak benar-benar relate ya sama anak kos gitu. Kita pasti. Kan aku juga ngekos di ceritanya di Tangerang. Betul, jauh lagi dari orang tua. Iya benar banget, tolong banget buat teman-teman di luar sana. Kalau kita sebagai anak kos tolong banget buat jaga diri. Kayak kesehatan kita tuh penting. Kayak apa sih artinya prestasi di luar sana kalau kesehatan kita tuh benar-benar yang gak teratur gitu, gak terawat buat kesehatan. Jadi kebetulan aku juga kan punya kayak ya namanya anak kos pasti punya yang namanya asam lambung nih. Aku kalau ngerjain sesuatu hobi banget lupa makan Kak. Iya. Nah, ya, jangan untuk ditiru ya teman-teman kalau buat yang namanya lupa makan. Kayak saking seringnya lupa makan sampai pernah nih ibu kos nanya aku kayak, Mar, kamu udah makan belum? Terus aku jadi, udah Bu, kapan? Soalnya tadi Bu, tadinya tuh pagi gitu loh. Padahal ditanya boleh gitu. Kayak makanya dari sekarang kayak kalau buat ritual khusus buat jaga kesehatan, mungkin yang selalu orang tua aku ingetin adalah jangan lupa buat minum vitamin sama jangan lupa yang namanya makan. Oke.
Jangan sampai kerja-kerja lupa makan dan tidak memperhatikan kesehatan ya. Tapi Mar, ini kan tadi kamu memang punya tujuan besar bagaimana bisa menginspirasi teman-teman muda. Kamu sendiri punya nggak tokoh inspiratif yang memotivasi kamu dalam berjuang meraih prestasi-prestasi kamu nih? Kalau dibilang tokoh inspirasi, sebenarnya tokoh-tokoh di luar sana orang-orang hebat tuh banyak ya. Tapi yang benar-benar sangat menginspirasi aku adalah di keluarga aku sendiri, Kak. Ya kalau dibilang bapak mama semuanya keluarga pasti dukung, cuma di satu sisi kayak kalian tuh harus bisa berdiri di jalan kita sendiri gitu, Kak. Jadi kayak ayo Mar gitu. Ini tuh benar-benar apa yang kamu lakuin hari ini adalah buat kamu masa depan. Dan kalaupun orang-orang tokoh-tokoh inspirasi di luar sana benar-benar menginspirasi kamu, sebenarnya bakalan nggak ada gunanya kalau aku sendiri nggak ada aksinya gitu, Kak. Kalau kayak ya percuma nggak sih kalau kita cuma menginspirasi lewat kata-kata tapi akunya sendiri nggak punya aksi gitu, Kak. Jadi di satu sisi buat tokoh-tokoh inspirasi aku di luar sana sebenarnya adalah keluarga aku sendiri, Kak. Jadi benar-benar keluarga aku kayak ya udah kamu punya ide, kamu punya ini, ya udah ayo kamu bisa sendiri gitu. Jadi jangan terlalu berpaku pada orang lain. Selagi kamu bisa buat ngelakuin hal itu, ya udah lakuin gitu, Kak. Oke. Keluarga ya. Jadi inspirasi dan juga motivasi kamu untuk terus berjuang dan berprestasi. Oke. Nah, ini kita spill dikit soal latar belakang pendidikan kamu ya. Kamu ini kuliah jauh ya di Pembangunan Jaya, ngambil teknik sipil. Terus dari tadi kan kamu juga sempat menunjukkan minat kayak di pendidikan, terus di lingkungan, wisata. Ada apakah gerangan gitu waktu itu akhirnya kamu mau berkuliah di jurusan ini dan di universitas ini? Nah, kalau dibilang kenapa sih, gerangan apa sih yang bikin aku ambil jurusan teknik sipil, terus juga ngambil kuliahnya di Tangerang. Jadi sebenarnya awalnya orang tua tuh nggak ngizinin buat kuliah jauh, Kak. Cuma aku kayak, dan pikir kayak, wah abang aku aja kuliahnya jauh, masa aku kuliahnya deket gitu. Aku kayak, enggak deh, aku harus bisa buat kuliah jauh. Itu satu hal yang selalu aku tanamin dalam pikiran aku, Kak. Jadi sebenarnya kuliah jauh tuh bagus selagi kita punya kapasitas buat jaga diri kita sendiri. Salah satu hal yang benar-benar buat kita bisa dipercayakan kuliah jauh adalah kita harus bisa memegang kepercayaan dulu dari orang tua gitu, Kak. Nah, satu hal yang bikin aku pengen banget masuk di jurusan sipil ini juga sebenarnya aku tuh nggak kepikiran, Kak. Sipil tuh masih ada di list jurusan favorit aku mungkin yang keempat. Oke. Jadi dia tuh benar-benar gak yang kayak aku harus masuk sipil, enggak. Jadi dulu waktu aku SD tuh aku sempat sekolah di luar Kecamatan Begawa. Jadi aku tuh sempat sekolah di namanya di SDI Malavai. Nah, kalau teman-teman tahu itu adanya di Soah. Nah, dulu waktu aku masih SD sampai kelas 3 ya, benar sampai kelas 3 tuh dulu buat pembangunan di sana tuh benar-benar masih jauh banget dari kota. Benar-benar kayak jalannya tuh masih yang kayak benar-benar cuma motor doang yang bisa lewat, nggak ada jalan setapak, nggak. Terus juga waktu itu dulu listriknya masih jauh gitu, kayak nggak ada listrik lah. Terus buat transportasinya juga susah, benar-benar kayak kita tuh ada di balik gunung gitu loh, Kak. Kayak benar-benar masih negara terbelakang, kok negara sih, kayak benar-benar masih negara terbelakang gitu kan, daerah terbelakang gitu kan. Nah, satu hal yang bikin aku pengen masuk di sipil juga karena itu, Kak. Aku kayak enggak deh, kalau aku masuk sipil, aku ngambil ini di daerah sini, besok aku harus buat jalan di sini, aku harus pegang proyek buat pembangunan jalan di daerah sini. Itu kita yang bikin aku masuk di sipil. Sama alasan, ya terus sama kayak alasan buat di Universitas Pembangunan Jaya juga, aku juga nggak kepikiran buat kuliah di UPJ, Universitas Pembangunan Jaya. Tapi ternyata di saat aku udah masuk di jurusan ini, ternyata teman-teman aku tuh sangat-sangat mendukung
Jadi ada teman-teman aku yang dari NTB, dari Tegal, terus yang asli daerah Pamulang. Kayak kita tuh benar-benar yang kayak saling support satu sama lain. Jadi di satu sisi aku nggak ngerasa jauh dari orang tua karena aku punya teman-teman hebat kayak mereka. Wow. Jadi kayak meskipun bukan di posisi pertama masuk ke sipil, tapi ternyata setelah masuk bisa tetap dinikmatin ya. Iya bener banget. Memang kadang-kadang kan kita juga terlalu terpaku dengan harus masuk ini harus masuk itu, terus ketika masuk ke tempat yang mungkin aja tidak ada di tempat pertama dan akhirnya tidak mau menjalani dengan sepenuh hati. Padahal kan dimanapun kalau kita kerja keras sungguh-sungguh pasti bisa tetap ya dijalanin dengan baik ya. Baik. Iya benar banget. Jadi pada dasarnya kayak kita punya mimpi tapi sebenarnya kita tuh dihadapkan sama realita, sama keadaan. Ih keren banget. Dan kamu sebenarnya planningnya apa nih setelah lulus kuliah? Pengen ngapain? Aku planningnya kayak sebenarnya kayak mau dibilang bertolak belakang sama yang tadi. Aku tuh rencananya kalau selesai kuliah aku pengen kuliah gitu loh. Jadi aku pengen kuliah lagi. Jadi kayak yaudah aku pengen ngejar aja tuh mau sampai dapat gelar apa, aku pengen ngejarnya tuh sampai gelar apa sih itu. Cuma di satu sisi ya teman-teman, hal itu nggak boleh ditiru ya. Kita benar-benar harus punya tujuan, sama kata aku tadi prioritas. Nah kalau buat planning aku rencananya habis aku kuliah ini aku pengen lanjut dulu buat kejar S2. Doain ya. Amin. Gelar S2-nya nanti, terus kalau udah aku pengen pulang, sama kalau bisa aku pengen kerja dulu, terus kalau punya uang aku pengen bangun rumah sendiri gitu loh. Aku pengen bangun rumah buat orang tua aku gitu loh. Padahal dibilang planning, tapi aduh aku pengennya planning pertama aku tuh bikin rumah gitu loh Kak, buat orang tua. Pengen punya rumah untuk orang tua, keren ya. Oke. Kamu pengen jadi dosen mungkin atau? Nah itu juga salah satu yang aku pikirin juga Kak. Jadi di satu sisi kayak pengen terjun di dunia proyek, tapi di satu sisi aku juga pengen ada di dalam dunia pendidikan gitu Kak. Jadi kebetulan bapak juga guru, terus keluarga juga kebanyakan yang jadi guru. Nah itu juga kayak ngelihat mereka kayak ya aku juga pengen jadi guru nanti atau enggak jadi dosen gitu. Jadi tapi di satu sisi aku pengen ada di dunia proyek gitu loh sambil Kak. Kerja proyek sambil ngajar gitu. Amin ya, semoga ya kita kedepannya tungguin gebrakan-gebrakan lain dari seorang Maria. Nah Mar, mungkin kamu pengen menyampaikan sesuatu ke teman Pro 2 yang lagi dengerin. Tapi sebelum itu mungkin pengen mengucapkan terima kasih ke pihak-pihak yang selama ini support kamu terlebih dahulu, boleh deh. Baru setelah itu kamu lanjut dengan menyampaikan sesuatu untuk teman-teman muda yang lagi mendengarkan. Mungkin ada yang di dalam fase mager, bingung mau ngapain, supaya juga terpacu, terinspirasi untuk mengejar mimpi, mengerjakan sesuatu yang mendatangkan dampak positif untuk dirinya dan masa depannya. Nah kalau buat ngucapin makasih ke semua orang yang udah berkontribusi, buat semuanya makasih banget udah ngedukung aku. Terus juga ke mama bapak, keluarga semua, keluarga besar Garuda Squad, terus juga kepada teman-teman aku yang di sini NTT, kepada teman-teman aku yang di dunia perkuliahan, Rasdi yang katanya dari Sumbawa yang selalu ngejek, terus Intan yang dari Tegal, Nadia yang dari Pamulang. Makasih banget buat semuanya, buat teman-teman yang udah ngedukung aku, makasih banget. Tolong kita jangan cuma berhenti sampai di sini, kita harus bisa nunjukin buat menginspirasi ke orang-orang di luar sana lewat tindakan nyata kita. Jadi kayak jangan berhenti cuma di omongan, tapi harus ada aksi nyata. Dan buat teman-teman semua di luar sana, satu hal yang aku pengen ngasih tahu ke kalian, sebenarnya tuh nggak ada mimpi yang terlalu besar untuk diraih. Sebenarnya setiap kita tuh punya potensi yang luar biasa dan beda-beda. Nggak ada yang harus dikhawatirkan dari diri kita. Kita sendiri tuh punya bakat masing-masing, kata bapak aku, kata mama juga. Kita tuh punya bakat masing-masing, yang terpenting kita harus tekun untuk bakat tersebut. Dan yang diperlukan dari itu semua sebenarnya kita harus berani untuk belajar, untuk berusaha, dan jangan pernah takut gagal. Oke, kalau aku bilang, aku sebenarnya nggak punya kapasitas buat kalian untuk jangan berani gagal, untuk terus mencoba lagi. Tapi sebenarnya
selagi kalian mau mencoba, nggak ada sih yang harus ditakutkan. Yang terpenting kita harus keluar dari zona nyaman. Dan buat teman-teman semua di luar sana, buat anak muda, kaum muda, tolong jangan berhenti hanya di perkataan, hanya di kata-kata saja, tapi ayo kita tunjukin ke mereka lewat aksi nyata kita. Percaya sama diri sendiri, cari aja inspirasi dari sekitar, sama jadilah pribadi yang membawa perubahan positif bagi daerah kita, bagi lingkungan kita, terutama bagi NTT. Semoga kita semua terus berprestasi dan membanggakan daerah kita di kancah nasional maupun internasional. Asik. Luar biasa. Aduh, lengkap sudah ya kita dalam obrolan seru yang sangat inspiratif bersama Maria Luciana Mago, Duta Prestasi Muda Indonesia 2024 Provinsi NTT. Terima kasih Maria untuk sharing kamu yang keren banget, yang udah menginspirasi teman-teman muda yang lagi dengerin Teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti mungkin dengan Maria versi yang udah makin baik, makin besar dengan prestasi dan inspirasinya. Terima kasih, salam untuk keluarga dan teman-teman kamu ya. Kita ketemu lagi nanti di obrolan-obrolan berikutnya. Oke Kak, makasih juga ya Kak. Sama-sama. Ya Teman Pro 2, demikian ya obrolan seru kita bersama dengan Duta Prestasi Muda Indonesia 2024 Provinsi NTT. Ishak juga dah harus pamit dari Sore Ceria Talk Space kali ini. Untuk kamu-kamu yang mau sharing cerita prestasi kamu juga boleh kontak kita di IG @RRI_Pro2 Kupang. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.